Lo samo sido, haroro aku samo sido. Ido asahu satongi ngotoku, salele ngoluku pupujiho. Ido asahu satongi ngotoku, salele ngoluku pupujiho. Di sido pusoki, parte ke aku hau maki. Gok di si Hasan nange menang bawang, rarat dominan di doloki. Gok di si Hasan nange menang bawang, rarat dominan di doloki. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saya sekarang ada di Menara Pandang Tele, tempat yang luar biasa, tempat yang indah untuk melihat spot di mana saudara bisa melihat bukit, gunung, juga dengan Danau Toba. Saya perhatikan ini adalah tempat spot yang terbaik kalau saudara ingin melihat Danau Toba dengan perbukitan yang luar biasa. Saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan, judulnya Pondasi Kehidupan. Sekali lagi, judulnya Pondasi Kehidupan. Ada sebuah gedung di dunia ini Bapak Ibu, itu pondasinya itu terbuat dari paku bumi yang tingginya 120 meter, diameternya 1,5 meter, lalu ditanamkan ke dalam bumi itu selama 3 tahun, 300 piece, 3 tahun ditanamkan ke dalam bumi oleh 300 kontraktor terbaik di dunia, dengan ratusan juta dolar, dengan memakan waktu 3 tahun, 300 pekerja tangguh, dengan 300 pieces paku bumi yang tingginya 120 meter, maka dibuatlah pondasi yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dan setelah itu baru mulailah para pekerja membangun gedung di atasnya. Dibangun 1 lantai, dibangun 2 lantai, dibangun 3 lantai, dibangun 10 lantai, dibangun 100 meter, dibangun 200 meter, dibangun 300 meter, dibangun 500, dibangun 600, dibangun 700 meter, dibangun 800 sampai 820 meter, 828 meter. Dan ini merupakan gedung tertinggi di dunia yang ada saat ini, yang sekarang berada di Dubai Bapak Ibu. Saya pelajari Bapak Ibu, untuk sebuah gedung yang tinggi, itu harus punya dasar yang kuat. Semakin kuat dan dalam dasar pada sebuah gedung, maka kemungkinan akan semakin tinggi gedung yang akan dibangun di atasnya. Jadi pondasi menentukan tinggi dan kuatnya sebuah gedung. Jadi kalau Bapak Ibu melihat gedung-gedung pencakar langit, baik yang ada di kota-kota besar, yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, yang ada di Surabaya, yang ada di Makassar, perhatikanlah gedung-gedung itu tinggi karena punya pondasi yang dalam, punya pondasi yang kuat. Tidak ada gedung yang tinggi, yang kuat dan bertahan tanpa pondasi yang dalam, tanpa pondasi yang kuat. Demikian juga dengan kehidupan. Kalau hidup kita ingin bertahan, ingin bangkit, ingin berdiri, ingin tegak, maka perhatikanlah kita harus punya pondasi kehidupan. Pondasi kehidupan perlu kita perhatikan agar hidup kita tetap tegak dan kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan. Dari sekian banyak pembelajaran saya dari firman Tuhan, ada satu bagian dari kitab Yudas yang akan dapat kita jadikan pondasi kehidupan buat hidup kita. Firman Tuhan itu katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam roh, peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Firman yang datang pada saat ini kepada kita bicara mengenai pondasi kehidupan. Yudas katakan, bangunlah dirimu atas dasar iman. Jadi satu pondasi yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, kita harus membangun hidup kita dari dasar iman. Iman adalah dasar kehidupan bagi orang yang percaya kalau dia ingin survive dalam kehidupannya. Iman harus dimiliki oleh orang percaya agar dia dapat tangguh dalam menjalani kehidupannya. Bahkan dalam kitab-kitab ayat-ayat lain dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya.
Jadi iman itu merupakan pondasi yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Apa itu iman? Itu pertanyaannya. Ibrani katakan dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita bisa duga dan perhatikan dan harapkan. Dia menjadi sau untuk pengharapan kita ke depan. Dan iman itu harus ada subjeknya. Mengapa saya katakan subjek? Karena kita menambatkan hidup pada sesuatu yang kuat, lebih kuat dari diri kita. Kemana iman ditambatkan? Yaitu kepada Tuhan Allah pencipta alam. Kepada iman ditambatkan, kepada Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang hidup di muka bumi, berkarya di muka bumi, berkorban buat saudara, mati buat saudara, mencurahkan darah dan tubuhnya untuk hidup saudara. Agar terjadi penghapusan, terjadi pengampunan dosa, dan terjadi keselamatan. Pada iman seperti itulah kita harus menambatkan diri kita agar hidup kita kuat. Agar hidup kita teguh, agar hidup kita survive. Tanpa dasar iman, tidak ada hidup yang bisa bertahan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita dewasa ini? Bagaimana wujud iman kita saat ini? Apa kita sungguh-sungguh beriman pada Dia, pada Allah pencipta alam? Pada Tuhan yang penuh kasih, yang telah mati berkorban dan menyelamatkan kita? Itu pertanyaannya. Nah, sebagai orang percaya, ingatlah kita hanya bisa hidup dengan pondasi kehidupan iman. Dan dikatakan dalam bagian berikutnya, dikatakan bangunlah dirimu atas dasar iman yang suci. Dikatakan di terjemahan lain, bangunlah hidupmu atas dasar iman yang kudus. Di bagian lain dikatakan, bangunlah imanmu atas dasar iman yang murni. Jadi rupanya, ketika orang beriman pada Tuhan, ada motif-motif iman yang dimiliki seorang. Kalau motifnya salah, pasti imannya tidak teguh. Pasti hidupnya juga tidak teguh. Ada banyak orang beriman pada Tuhan agar mereka diberkati. Salah tidak salah. Namun pertanyaannya, kalau enggak diberkati, apakah masih mau beriman pada Tuhan? Ada orang beriman pada Tuhan supaya dia sembuh dari sakit. Salah, tidak salah. Karena pertanyaannya, kalau tetap sakit sampai nanti kita pergi, apakah masih mau beriman pada Tuhan? Ada orang beriman supaya dia hidup berhasil sukses. Salah, tidak salah. Namun pertanyaannya, kalau kesuksesan belum datang, apa masih mau beriman pada Tuhan apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, gambarkan mengenai iman yang suci, iman yang kudus, adalah iman yang sudah tambatkan pada Tuhan, tanpa ada kepentingan diri selain keyakinan kepercayaan pada Dia. Karena Dia sumber hidupmu, Dia keselamatanmu, Dia berikan hidup kekal bagimu. Hanya pada Dia yang adalah Tuhan, tanpa ada yang lain. Ketika hidup dalam kesulitan, hidup dalam tantangan, hidup dalam godaan, masih nggak bertahan pada iman seperti itu. Kalau iman saudara murni, suci, kudus, beriman pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena memang ingin beriman percaya pada Tuhan tanpa yang lain, sekalipun yang lain Tuhan bisa beri, maka hidup saudara bisa kuat, survive, dan tetap teguh untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan badai yang melanda. Jadi pondasi pertama, milikilah iman. Iman yang suci, iman yang saudara percaya pada Tuhan karena percaya pada Tuhan, bukan karena yang lain. Iman yang percayakan diri pada Tuhan karena saudara ingin mempercayakan diri pada Tuhan, bukan mempercayakan kepada yang lain. Maka hidup itu bisa menjadi kuat. Yang kedua dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara tidak bisa hidup tanpa doa. Doa adalah kekuatan diri saudara, kekuatan hidup saudara. Kita harus berdoa, kita harus bersekutu pada Tuhan, pada Allah, pencipta alam semesta, yang telah menjadikan segala sesuatu. Kita harus berdoa, kita harus bersekutu kepadanya. Bukti daripada saudara percaya pada Tuhan, saudara harus berbicara kepada Tuhan yang saudara percaya. Saudara harus bersekutu kepada Tuhan yang saudara percaya. Saudara harus berbincang-bincang kepada Tuhan yang saudara percaya. Bapak Ibu percaya, perhatikanlah mengenai orang-orang tokoh-tokoh beriman di firman, di Alkitab. Itu ada dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Yusuf, dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dari Salomo, dari Daud, dan lain sebagainya. Mereka ini orang-orang hebat. Tapi firman Tuhan tidak pernah menyorot kehebatan prestasi mereka. Firman Tuhan lebih menyorot kepada bagaimana kehidupan mereka dalam beriman bersekutu kepada yang dia percaya. Bagaimana mereka bersekutu kepada Tuhan yang mereka yakini. Dan mereka menghabiskan waktu, menghabiskan hidup untuk bersekutu kepada Allahnya. Dalam hidup kita, Tuhan kasih kita waktu 24 jam.
24 jam bukan waktu yang sedikit atau singkat. Namun ada banyak orang menghabiskan waktu 24 jam tanpa bersekutu kepada Tuhan. Tanpa berbincang-bincang kepada Tuhan. Kita sibuk bekerja, kita sibuk berbisnis, kita sibuk buat yang lain. Namun kita lupa kepada yang memberikan kita hidup selama 24 jam. Kalau kita ambil perpuluhan, adalah wajar kita beri 2 jam 40 menit. Namun kalau saudara katakan terlalu banyak, 50% saja adalah wajar kita pakai 1 jam 20 menit. Kalau saudara katakan terlalu lama, kita potong adalah wajar kita kasih waktu 80 menit. Mungkin dipotong lagi 40 menit. Mungkin kalau semakin sempit dikasih waktu 20 menit dan 24 jam adalah keterlaluan kita. Kalau kita tidak siapkan waktu bersekutu kepada pribadi yang adalah Allah pencipta alam semesta. Yang mengasihi kita, mengampuni kita, dan telah menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya waktu bersekutu kepada Tuhan, maka kebaikannya buat kita. Iman kita dikuatkan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan rohani yang daripada Tuhan. Waktu kita bersekutu kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan ilahi. Ada banyak tokoh-tokoh yang punya masalah, punya pergumulan, dan ketika mereka berdoa, mereka bisa melewati masa-masa sulit. Bahkan Yesus ketika dia di Golgota, ketika sebelum dia di Golgota di Taman Getsemani, dia begitu gentar karena sebentar lagi akan disalibkan. Dan dia berdoa di sana sehingga malaikat Tuhan datang meneguhkan dia. Apa yang membuat kita bisa bertahan hidup adalah dengan bersekutu berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupanmu, kalau engkau melihat ada masalah di depan, ada kendala di depan, ada pergumulan di depan, yang membuat kau gentar menjalaninya, maka engkau harus berdoa. Ketika engkau dalam keadaan kondisi down, tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka ingatlah engkau harus berdoa. Dengan berdoa, engkau menjadi kuat, engkau menjadi survive, engkau bisa bertahan terus dan melewati kehidupan. Karena doa adalah salah satu pondasi kehidupan yang tidak bisa Anda abaikan. Ada misteri dalam doa. Bagaimana saudara berdoa kepada pribadi yang tidak terlihat. Namun ketika saudara berdoa kepada pribadi yang tidak terlihat, ada injeksi kekuatan ilahi kepadamu untuk menolong engkau melewati masa-masa yang berat. Jadi pondasi kedua, engkau bersekutu dalam doa, Dikatakan di sini, berdoalah dalam Roh Kudus. Apa maksudnya berdoa dalam Roh Kudus? Berdoa dalam Roh Kudus adalah doa di mana engkau tiba pada sebuah kondisi doa, di mana rohmu engkau merasakan berhubungan dengan roh Allah. Doa seperti itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Enggak bisa waktu doa 5 menit. Enggak bisa 10 menit. Itu bisa makan waktu. Ya, dari pengamatan dan pengalaman saya butuh kurang lebih 20 menit, setengah jam supaya kita bisa berdoa berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Dan waktu kita berdoa dalam seperti itu, maka engkau akan terhanyut, engkau akan terpesona. Dan itu bisa membuat engkau nyaman dan teduh. Untuk seketika engkau bisa melupakan masalah pergumulanmu. Dan kalau engkau sudah katakan amin, engkau bisa kuat dan siap menghadapi kesulitan yang sedang engkau hadapi. Jadi pondasi kehidupan kedua adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang daripada Allah untuk menjadi pondasi kehidupanmu, menjalani kehidupan pada waktu-waktu mendatang dalam situasi apapun. Jadi bagian ketiga sekarang, bagaimana engkau memiliki pondasi kehidupan. Dikatakan pondasi kehidupan yang ketiga adalah peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Engkau tidak bisa kuat dalam hidup tanpa memiliki kasih. Firman Allah katakan Allah adalah kasih. God is love. Karena dia penuh dengan kasih, maka segala sesuatu ada. Penuh dengan kasih, maka dia berikan segala-galanya. DNA daripada kasih Allah adalah mengasihi objek yang penuh dengan kelemahan kesalahan. Dan kasihnya itu memberikan pertolongan, memberikan pemulihan, memberikan support, memberikan kehidupan, memberikan perkara-perkara untuk kebaikan yang ditolong tadi. Itu adalah DNA daripada kasih Allah. Dan Alkitab katakan kita harus mengikuti DNA daripada kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana bentuk daripada kasih itu? Kasih itu adalah kasih yang berorientasi kepada orang lain. Yang fokus pada orang lain, tidak pada diri sendiri. Dan kasih itu sifatnya berkorban. Kasih itu sifatnya menolong. Kasih itu sifatnya support buat orang lain. Tanpa ada mengharapkan apapun. Tanpa ingin sesuatu apapun, tanpa meminta imbalan apapun. Meskipun, perhatikan, meskipun kasih Anda tidak dibalas oleh orang lain.
Meskipun kasih Anda tidak digubris oleh orang lain, engkau harus tetap maju mengasihi mereka apa adanya, karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup engkau tidak bisa lepas daripada kasih. Perhatikanlah orang-orang di muka bumi, sekalipun mereka berhasil, sukses, besar, namun ketika mereka tidak punya kasih, hidup mereka gersang, hidup mereka kering. Sebagai orang percaya, engkau harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Engkau harus perhatikan ada satu pondasi kehidupan yang harus kau pertahankan, yaitu kasih yang seperti kasih Allah. Dikatakan, peliharalah kasih seperti itu. Engkau pelihara baik-baik, engkau jaga baik-baik, engkau perhatikan baik-baik. Itu mengajarkan kita setiap kali kau mengasihi orang lain. Coba tanya dirimu, benarkah ini kasih seperti kasih Allah? Yang penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan kebaikan demi orang lain. Dan ketika kau telah berbuat kepada orang lain, engkau tidak peduli apakah dia balas, dia berterima kasih apa tidak. Engkau tetap mengasihi. Dan ketika engkau mengasihi seperti itu, Bapak Ibu, dikatakan hidup menjadi kuat. Dan saudara bisa menjadi survive. Dan saya percaya, sebagaimana Allah adalah kasih, memberikan terang, memberikan berkat, memberikan segala-galanya kepada semua orang tanpa pamrih, maka kita juga bisa memiliki kasih yang sama. Dengan demikian saya percaya kehidupan semakin indah. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau kasih menjadi jalan buat sebuah keluarga. Bayangkanlah kalau kasih menjadi jalan dalam sebuah komunitas. Bayangkanlah kalau kasih menjadi jalan bagi sebuah bangsa. Maka saya percaya terjadi kemakmuran, terjadi pertolongan, terjadi dukungan, terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa. Jadi kalau ada masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini, di dalam apapun, ingatlah, mungkin orang kekurangan kasih. Sebagai orang percaya, ingatkan diri supaya kita punya kasih. Kasih seperti Allah, dan pelihara itu, pertahankan itu, terapkan itu. Hanya dengan jalan demikian, maka hidup kita menjadi kuat karena pondasinya kuat. Jadi Bapak Ibu, selama saudara hidup, perhatikan pondasi kehidupanmu. Pertama, perhatikanlah engkau harus punya iman. Iman yang murni. Yang kedua, perhatikanlah bahwa engkau harus berdoa kepada apa yang kau percaya. Berdoa sampai engkau merasakan dia menjamah engkau. Yang ketiga, miliki kasih, standar DNA kasih Allah kepada sesama. Maka saya percaya hidupmu akan menjadi kuat, dan bukan itu saja, engkau akan menjadi berkat, terang dan garam, dan menjadi patron buat orang lain. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua.